Aduh. Halo. Sambil nunggu. Jadi ya. Jadi selamat datang di The Live Talk pertama yang saya inisiasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lisa Fadila. Jadi saya adalah salah satu dari founder akun SMR Foodies, yang dimana di malam ini aku akan melaksanakan sebuah sesi Instagram Live bersama dengan salah seorang apa ya sebutannya ya, praktisi lah, atau juga aktivis aktivis dari skena kuliner terutama di Samarinda. Jadi malam ini kita bakalan sharing-sharing aja tentang bisnis kuliner, terutama di masa pandemi sekarang gitu kan. Jadi saat ini kita sedang menghadapi sebuah masa pandemi di mana ada sebuah virus bernama COVID-19 yang saat ini sedang ramai sedang mendampakkan seluruh dunia. Jadi saat ini seluruh dunia seperti disuruh berhenti dulu, dan juga itu tentu akan sangat berpengaruh, terutama juga di industri kuliner, karena kan saat ini orang-orang sedang melakukan self distancing, self quarantine, jadi orang-orang pada di rumah aja, dan tentunya hal itu akan apa ya? Akan berdampak secara langsung terhadap mereka yang berwirausaha, terutama di bidang kuliner. Karena di sesi kali ini kita akan berbicara di mengenai kulinernya gitu. Dan saat ini kita juga sedang menghadapi sebuah masa yang sangat tidak pasti. Tidak ada kepastian di masa ini, tidak ada kepastian kapan corona ini akan selesai, kapan apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah, apa yang selanjutnya kita ambil sebagai individu sendiri. Karena bagaimanapun juga pandemi ini sangat merepotkan. Dan kali ini aku akan ada live bareng bersama seorang founder dari brand kopi lokal. Kalau mungkin kalian sudah tahu, atau mungkin kalian sering ke sana, nama brandnya adalah Kopiria. Dan juga beliau adalah seorang salah satu founder dari sebuah event organizers dan juga multi creative company bernama Sky7. Dan juga beliau adalah salah satu pendiri dari sebuah holding company bernama Triditya Jaya. Jadi kita tunggu dulu ya. Mana nih Kopiria nih? Kopiria, halo. Go live with Kopiria. Oke. Jadi ini sesinya kita bakalan sesi sharing-sharing santai aja. Kalau teman-teman ada yang mau tanya di live chat. Wih, keren banget backgroundnya, sumpah. Keren. Hai, halo. Ya, jadi kita Prepare nih, bro. lagi live bareng sama Dian Tanjung Bara kan, Bang ya? Ya, Dian Tanjung Bara. Atau lebih dikenal dengan nama panggilannya Dian ya, TB. panggilannya Dian TB. Jadi beliau ini foundernya Kopiria, Sky7, dan juga sebuah holding company bernama Triditya Jaya. Bener nggak sih? Triditya Jaya. Sip. Jadi lagi di mana nih, Bang? Gimana? Ya? Lagi di mana? Lagi di kantor. Bagus banget asli kantornya. Tidak sangat keras ya kalau punya aku ya. Wah, Aldi di mana tuh? Studio band? Oh, bukan. Ada gitar tuh. Ya, jadi ini lagi di kamar aja. Ya. Jadi kita kan malam ini mau bahas tentang caranya kita bisa survive di masa pandemi ini, terutama Bang Dian sebagai salah seorang pengusaha kuliner lah ya. Pengusaha kuliner yang sudah lumayan besar namanya. Jadi saat ini aku tuh sebenarnya tuh pengen nanya dulu aja kan, sebelum kita membahas bagaimana caranya kita survive di pandemi. Untuk bagian sendiri kan beberapa usahanya ini ada Kopiria, ada Sky7. Sky7 ini aku boleh sebut event organizer nggak sih?
Event Ya, organizer Sky benar. Seven. eh, yang jelas kan pertama nih pasti Sky Seven ini saat ini bagaimana kabarnya, kan event organizers tidak ada membuat event. Hmm, ya. Jadi kalau bicara tentang industri Hmm. event, yang dalam hal ini kita juga punya lini usaha di dalam bidang event organizer. Jadi benar-benar sektor yang paling terdampak gara-gara COVID-19 ini, salah satunya yang paling parah adalah sektor event. Jadi kalau kita bicara F&B mungkin masih bisa sedikit berproduksi ya, meskipun tidak normal seperti biasa, tapi yang benar-benar terpuruk dan benar-benar sampai kita tuh nol income. Jadi di Sky Seven tuh kita sampai udah nggak punya income lagi selama 2 bulan terakhir. Hmm. Karena ya pendapatannya di event, sedangkan event semuanya dipospon. Hmm. Dan belum tahu lagi sampai kapan dan kira-kira kapan akan dilanjut kembali. Jadi kita betul-betul nggak tahu. Jadi kalau bicara event benar-benar shutdown. Jadi kemungkinan kita shutdown operasionalnya dulu sementara untuk di Sky Seven karena benar-benar gara-gara pandemik ini kita nggak punya pemasukan lagi, benar-benar nol income. Jadi kita berpikir keras bagaimana event ini kita banting setir. Akhirnya kita berpikir dengan teman-teman Sky Seven supaya masih bisa survive, kita akhirnya banting setir. Jadi usaha yang memang di luar bidang event core-nya kita gitu. Nah, terus kalau dari Pirianya sendiri bagaimana? Kalau Kopiria, alhamdulillah semenjak awal mula pandemi ini ramai di Samarinda, ya kita ngerasakan dampaknya. Cuman dampak itu tidak separah yang seperti jasa atau sektor event. Yep. Jadi kalau di Kopiria sendiri mungkin juga dirasakan oleh teman-teman F&B yang lain ya, itu benar-benar terpukul sekali itu waktu awal-awal memang ya. Apalagi waktu rame-rame video diusir sama dihimbau bapak-bapak satpol itu ya. Nah, itu kan itu titik awal mula semua kafe di Samarinda, semua tempat hangout plus Samarinda tuh betul-betul sunyi. Jadi akhirnya yang jualannya jadi takut, yang pengunjungnya juga jadi takut. Jadi benar-benar ya udah di rumah dulu gitu kan. Ya, memang himbauan pemerintah sepatutnya seperti itu. Cuman lagi-lagi kalau dari kacamata pengusaha ya, dari kacamata yang jualan, kita juga pengen tetap berproduksi ya, tetap jualan, tetap ada sales, at least mengcover biaya-biaya beban kita bulanan itu udah bagus banget gitu. Jadi alhamdulillah dari awal mula itu sampai dengan sekarang masih bisa survive ya, meskipun kita mengalami penurunan omset dibanding normal ya sebelum pandemi itu jauh ya sekitar 60-70% turunnya. Yang mungkin ini juga dirasakan juga oleh teman-teman para entrepreneur F&B ya yang sedang berjuang sekarang untuk ya sekedar mengcover biaya-biaya bulanan itu udah alhamdulillah udah mulai bagus ya. Apalagi bulan puasa ini benar-benar nggak ketebak kemarin jadi karena udah pandemik, apalagi kalau kita spesifik bicara kafe ya. Kalau kafe waktu nggak ada pandemi itu memang penurunan. Trennya memang umumnya mengalami penurunan karena siang kita kan nggak buka. Ya beberapa ada yang masih buka, tapi kan kita pangsa pasar pagi udah pasti nggak ada karena orang puasaan dong. Apalagi kopi. Nah, jadi ya apalagi kopi, tempat hangout place ya. Kalau rumah makan bulan puasa itu berkah. Karena omset akan terangkat ya kan. Waktu normal ya, kondisi normal ya. Nah, kalau kafe itu pasti mengalami penurunan. Karena orang ya pasti malamnya sibuk terawih dan baru keluar jam 9 ke atas dan sebagainya. Nah, ditambah lagi ada pandemik ini, ada corona ini, jadi kayak double kill gitu. Jadi sudah puasa, sudah ini lagi corona lagi kan, orang udah nggak boleh nongkrong lagi sampai malam. Jadi kita tetap buka meskipun sampai jam 10.
Nah, sedangkan waktu normal dulu kita masih bisa tembus sahur tuh, Hmm. masih bisa buka sampai sahur. Nah, sekarang udah terbatas. Jadi ini kayak apa ya, cobaan combo lah ya, double combo. Tapi itu jadi tantangan juga, tetap jadi tantangan ya. Jadi, nah, tapi anehnya di bulan puasa ini kalau menurut kami Kopi ya ini up and down ya, maksudnya nggak selamanya ngedrop, tapi kadang bagus juga. Nah Hmm. gitu. Ya mungkin karena ini udah hampir 2 bulan ya Hmm. kita WFH Hmm. kan, maksudnya orang-orang mungkin udah bosen kali di rumah. Hmm. Ya mungkin dari situ dengan orang keluar ya kita sebagai pengusaha-pengusaha kafe pada umumnya F&B ya merasakan juga ada peningkatan sales sih di situ. Meskipun dengan segala keterbatasan ya kayak social distance dan Hmm. lain-lain Hmm. sih. Kalau berarti kalau sekarang sudah lumayan membaik dong, dan dibanding di awal ya. Kalau seminggu terakhir ini bagus banget Hmm. grafiknya. Jadi aku buka nih buat teman-teman yang mungkin masih ngeraba-raba ya dalam mau buka usaha atau yang sudah jualan, mungkin dialami juga sebagian. Dan aku juga sharing dengan teman-teman. Jadi pengusaha-pengusaha ini wajib banget apa ya ber, berteman gitu dengan pengusaha satu sama lainnya ya supaya bisa sambil cerita, bisa sambil Hmm. tanya, lu gimana? Ya. Gimana nih? Nah, jadi kalau di sana misalnya di Hambur, wah sini siap-siap sudah. Jadi kayak gitulah. Jadi Bikin grup. biar merasa satu penanggungan gitu Nah. ya. Nah, jadi seminggu terakhir aku lihat dari penjualan kita sendiri, Kopiria, itu justru Hmm. bagus. Grafiknya naik terus. Ini hari ke hari dia naik. Karena kayaknya orang pada keluar deh. Mungkin THR udah pada cair kali ya. Atau orang sambil cari baju lebaran gitu ya. Bisa Jadi jadi. kayaknya rame aja di jalanan gitu. Seminggu terakhir Nah. ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga merasakan ya. Hmm. Nah, buat teman-teman yang baru mau buka usaha, kapan waktu yang tepat? Ya, mungkin sekarang waktu yang tepat gitu. Meskipun nanti akan kepotong libur Lebaran, tapi kalau nunggu pandemik ini selesai baru mulai jualan lagi atau baru mulai rintis, kayaknya Ya. udah kehilangan Apalagi. momentum. Karena ya kita lihat fenomena di Citra Niaga kemarin ya, Hmm. ada brand-brand yang baru sudah buka, itu malah rame. Padahal kan Banget itu. bulan puasa, pandemik, ya kan? nggak ada nggak ada sepi-sepinya tuh gitu. Jadi kita lihat oh ternyata ini bukan sebuah halangan yang kita kita khawatir harus kayaknya kita ya mungkin awal-awal saya ngerasain tuh Hmm. di awal-awal tuh kayak kayak anjir ini udah kayaknya the end of the world gitu ya maksudnya Hmm. ini eh, bakal lama nih apa segala macam. Tapi kalau kita punya negative thinking kayak gitu terus dan tanpa Aksi. mau berupaya berusaha untuk mencari jalan keluar di tengah kesulitan ini, kayaknya ya kita akan kalah dengan kondisi gitu. Hmm. Jadi harusnya sih kita udah mulai coba adaptasi sih, karena kan ada beberapa artikel juga atau jurnal gitu kan dia menceritain bahwa after pandemic ini behavior orang kan mulai berubah tuh. Kalau udah lama-lama kebiasaan Iya. gini. Jadi udah udah Iya. berdamai lah Ada yang ceritanya itu dengan kan. penyakit. Jadi Apa istilahnya ya sekarang ini new normal lah, new normal. ya new Dan normal. Jadi akhirnya sudah orang munyak ya, udah di rumah nggak ada duit, gimana perut lapar apa mau kerja susah, akhirnya ya gas-gas aja gitu. Jadi yep. fenomena ini aku pikir kita sudah harus beradaptasi, jangan menunggu lagi, udah cukup 2 bulan ini kita menunggu gitu. Yep. Maksudnya mungkin waktu awal-awal itu mode kelam, kemudian masuk sebulan lewat, itu kita masuk mode survival ya. Hmm. Jadi kalau di bisnis kita juga merasakan mode survival. Hmm. Yang maksudnya sudah salesnya turun, beban kita tinggi, mau nggak mau yang dipangkas adalah bebannya. Jadi efisiensi apa segala macam kita lakukan juga. Tapi mau sampai kapan kita Yep. begitu? Nah akhirnya
belakangan terakhir kita rubah dari mode survival ke mode adaptif. Nah, ini menurut Iya. saya sih, karena kita udah nggak bisa lagi melakukan defensif terus dengan kondisi yang Hmm. ada. Kita harus adaptif, yang mau nggak mau ikutin zaman ke depannya akan seperti apa ya. New normal itu kita sekarang ngelihat orang pakai masker tuh udah kayak hal Iya. biasa. Nah, terus juga kita mungkin ke mall, mungkin kalau teman-teman yang ke mall tuh masuk harus hand Hmm. sanitizer. Sudah tuh ditembak, Iya. ya kan, di kepala tuh. Titit. Masuk McD begitu lagi, hand sanitizer lagi, ditembak lagi. Itu lama-lama kayaknya akhirnya kita biasa tuh. Nah, mungkin di situ nanti tinggal protokolnya aja yang Hmm. para teman-teman pengusaha harus siapkan. Hmm. Jadi bukannya kita nunggu nunggu vaksin itu ada baru aktivitas normal, tidak. Tapi mungkin behavior kita yang adaptif dengan kesehatan yang bisa menyelamatkan kita untuk bisa beraktivitas normal Nah, gitu. terus, Kalau nunggu vaksinnya ketemu, HIV aja 30 tahun belum ada iya vaksin. betul. Nah, Terus juga lagi, iya. Jadi bakal panjang iya. ini. Jadi kita nggak bisa ngalah. Jadi ya mau nggak mau teman-teman harus harus modenya sudah jangan survival lagi. Kalau survival mau sampai kapan tabungan ini menggerus Iya, kan? betul, betul. Jadi kita udah Hmm. adaptif, tetap beroperasional normal, tapi jangan lupa protokol-protokol kesehatan kita akomodir, Hmm. ya. Karyawan mungkin sediakan masker, hand sanitizer, jaga jarak meskipun tempat nongkrong ya, Hmm. dan sebagainya lah. Kurang lebih Nah, begitu sih. terus kan ngomongin adaptif nih. Berarti kan mau nggak mau saat itu industri kuliner itu ada tren baru kan berarti. Anggapannya orang-orang Hmm. ini berarti harus punya hal-hal yang bikin mereka itu tetap bisa berjual lah. Kalau kondisinya sekarang ini kan. Ya misalnya sekarang mungkin kalau aku ngelihatnya ya lagi musim ini nih orang-orang kayak tadi kan menyediakan fasilitas kesehatan di kafenya atau lebih banyak juga sekarang yang fokusnya itu di delivery kan ada juga yang menggunakan delivery terus mulai berjualan juga ini lagi ngetren ini kalau di Samarinda Foodies ya kalau dari pandangan Samarinda Foodies yang Hmm. uh, secara nggak langsung mengamati kuliner Samarinda ini lagi pada ngetren ini jualan makanan-makanan yang sifatnya long lasting kayak jual ayam siap goreng gitu ayamnya udah tungguin Oh, frozen ya food frozen ya. food itu kayak sudah jual ayam goreng ada yang kemarin Hmm. tuh Ya, jual donat siap goreng ya. risoles pokoknya tuh orang-orang sekarang mulai kayak membuat sebuah tren tuh uh, makanan-makanan ini makanan-makanan yang sifatnya kalau beli sekali itu bisa buat disimpan jangka panjang gitu karena kan Ya, pada ya, nyetok makanan tuh terus itu juga ya. uh, Ya itu salah satu ini juga sih, apa salah satu langkah adaptif tadi, hmm, ngelihat pergeseran behavior orang yang dulunya kalau makan ke rumah makan, hmm, karena ada pandemik ini mungkin lebih banyak masak di rumah, hmm, karena lebih banyak waktu di rumah. hmm, Akhirnya kita menyesuaikan behavior tadi untuk menyajikan orang untuk masak di rumah. Itu juga salah hmm, satu langkah sih. yep. Hmm. Terus tuh juga ini lagi ngetren kan kayak orang-orang jual jamu nih lagi nggak tahu apa produk kesehatan ini lagi rame nih orang-orang pada menjadikannya sebuah usaha ada yang jual jamu yang Ya, macam-macam lah terus ternyata sebelumnya tuh ada ngomongin tuh selain usaha yang saat ini mungkin sudah buka usahanya mungkin sudah buka sudah jalan dan usaha survival tadi kan juga kita ada mention tentang orang yang baru akan membuka usaha jadi kayaknya sebelum oke. corona sudah siap-siap mau buka kafe di Ya, Citra Niaga sebut saja ya. di Citra Niaga Ini pengalaman pribadi iya berarti ya? Atau cerita anta beranta? iya sudah banyak doang Fiksi, sudah fiksi. renovasi karena corona ini sendiri akhirnya nggak jadi jalan gitu kan usahanya Hmm. karena Hmm. Hmm. masih takut dan masih ngeraba-raba kalau dari Bang Ya, Dian sendiri ada nggak sih kayak insight ya. untuk yang Pak? Oke. Aku mencoba sedikit
apa ya, objektif juga, tapi aku nanti juga akan kasih pendapat pribadi ya. Kemarin tuh aku pernah baca, pernah lihat postingannya apa Backtum itu siapa? MC Becky Becky Nggak tahu. siapa? Tumiwa apa gitu. Nah, dia itu ada ngebacain cerita bagus banget. Ceritanya itu we are we are not the same boat. Jadi kita bukan berada di kapal yang sama. Ceritanya ini tentang pandemik. Jadi perspektif orang dalam menghadapi pandemik ini memang punya pandangan yang beda-beda. Ada pandangan yang mungkin dari orang berada, ada pandangan yang dari orang susah gitu. Jadi mungkin kita berada di badai yang sama, tapi kita tidak berada di kapal yang sama gitu. Mungkin ada kapal gede, ada kapal kecil, ada kapal yang udah bocor dan sebagainya. Jadi menghadapi pandemik ini pasti setiap orang punya perspektif yang beda-beda. Ya terlihat aja misalnya kayak orang ada yang dukung lockdown, ada yang dukung enggak. Ada yang dukung PSBB, ada yang dukung enggak. Jadi masing-masing punya pandangan berbeda-beda. Nah, terkait teman-teman yang kemarin udah punya plan mau buka usaha, tiba-tiba datang Miss Corona ini tiba-tiba ya, yang kemudian membuat kita jadi bingung berpikir, ini kita buka sekarang atau nanti atau kapan gitu ya. Nah, yang pertama ini salah satu pendapat pribadi saya, jadi bisa diikuti bisa enggak juga, masing-masing ini juga boleh berpendapat. Jadi kalau saya bilang, kalau teman-teman persiapannya udah matang banget, jangan ditunda. Bikin aja. Karena kalau mau nunggu kapan selesai, nggak ada yang tahu corona ini selesai. Mungkin ada kajian-kajian yang bilang, oh bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus. Tapi itu kan belum pasti. Siapa tahu ini bisa lebih panjang. Ya, bukan berharap ini juga bisa panjang. Cuman, at least kita nggak akan tahu ini sampai kapan. Semakin lama kamu menunda, semakin lama juga kamu kehilangan kesempatan. Karena ya mungkin teman-teman udah prepare segala macam, hanya tinggal sedikit aja setupnya, ya nanggung, mending dibuka sekalian. Dan terbukti kok, terbukti sekali. Ya, kalau kita bicara citra, teman-teman kalau main-main ke Citra Niaga sekarang, itu banyak teman-teman kita juga, pengusaha-pengusaha yang buka usaha di tengah pandemik begini, di tengah pandemik dan di tengah bulan puasa. Jadi terbukti secara nyata bahwa itu rame gitu. Dan kekhawatiran itu kan terbantahkan dengan fakta gitu. Itu udah contoh gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya yang baru mau buka usaha atau yang udah tinggal dikit lagi, silahkan buka. Gas aja pokoknya ya. Kayak di Citra itu kan ada namanya kopi ngegas. Dia gas aja. Tetap buka. Ya alhamdulillah rame gitu. Asalkan teman-teman dalam membuka usaha itu bukan hanya sekedar buka usaha, tapi betul-betul dipersiapkan ya promosinya, preparationnya. Karena di dalam sebuah usaha yang baru tuh teman-teman harus punya yang namanya tiga hal ya. Ini sedikit sharing ya. Untuk teman-teman yang mau buka usaha, coba cek usahanya itu sudah punya 3 hal ini apa belum. Yang pertama itu produknya harus extraordinary. Maksudnya extraordinary itu nggak sama atau nggak biasa dibanding yang sudah ada. Teman-teman pasti setiap membuka usaha pasti ada brand kompetitor atau brand yang udah duluan ada. Nah, coba pelajari brand yang udah ada itu punya kelemahan apa, dan kira-kira teman-teman ketika hadir brand ini gitu punya keunggulan yang nggak punya dari kompetitor. Nah, itu sudah modal satu. Jadi jangan sama, namanya sama, rasanya mungkin kurang lebih ya. Karena kalau bicara rasa, hari ini itu rasa udah nomor sekian. Karena orang nggak cari rasa lagi. Kalau bilang rasa enak, di luar sana ada yang lebih enak gitu. Kalau kita ngincer dari segi rasa. Tapi ada hal-hal yang tidak perlu bagus, maksudnya yang penting layak, enak, ya standar, tapi dengan berbagai trik promosi yang bagus ya, cara-cara kreatif itu justru lebih bisa ngedongkrak gitu. Jadi produknya harus berbeda, tidak monoton. Dan produk ini
benar-benar sudah divalidasi. Hmm. Maksudnya udah tes market nggak Hmm. sebelumnya gitu ya. Kasih ke teman-teman atau kalau memang karena lidah kita sama lidah pengunjung suka nggak objektif tuh. Karena oh aku cobain enak belum tentu yang Hmm. lain enak gitu. Jadi memang harus betul-betul produknya extraordinary. Kalau udah itu punya satu udah bagus. Hmm. Nah, kemudian unique selling point atau USP. Hmm. Jadi apa nih kira-kira dari segi produk atau dari segi pelayanannya atau dari segi brandingnya punya keunikan. Jadi teman-teman harus punya nilai jual, value Hmm. produknya gitu. Misalnya ya kalau jangan kebablasan juga sih uniknya, misalnya kayak bikin produknya itu apa asam manis buaya gitu, itu kan saking uniknya kebablasan tuh. Atau pisang pisang apa pisang nugget tapi pisangnya pisang pisang dari Ambon atau apa gitu ya. Hmm. Pokoknya harus unik lah. Hmm. Jadi ya kalau kopi Ria kan kita bermain di kopi-kopi yang cenderung lebih sweet Hmm. rasanya. Karena kemarin waktu ngebangun kopi Ria itu ngelihat kompetitor dulu ya yang seragam, yang serupa gitu. Kan ada Baik. Ya. janji Jawa, Nah, ada apa, ya. ada kopi kalong Ya. ya, ada Itu apa cita-citaan itu Pak ya. kopi lain dari hati gitu kan. Nah, itu kan kita amatin. Apa sih yang ini? Oh, ternyata mereka lebih ke apa espresso gitu kan, lebih ke espresso. Nah, espresso itu kan mungkin sebagian orang awam rasanya Hmm. pahit, mungkin di lambung kurang enak gitu. Nah, akhirnya kita cari USP-nya. Oh, ya udah kalau gitu kita ambil pasar yang kopi manis, maksudnya yang nggak bikin lambung sakit gitu ya, yang nggak bisa Hmm. ngopi gitu ya. Akhirnya kebentuk pasar kopi itu rata-rata banyak Hmm. cewek-cewek. Cewek-cewek kan nggak bisa ngopi kebanyakan ya. Jadi dia ya untuk yang segmen kopi pahit ya silahkan ke sana. Gitu. Tapi kalau yang kopi nyaman di lambung ya kopi Ria. Gitu. Nah kemudian ketiga story. Nah. Story ini penting yang Hmm. sekarang. Bagaimana sebuah brand itu dibumbui dengan jual beli cerita itu bisa Hmm. meledak. Gitu. Jadi sekarang itu kayaknya storytelling itu udah barang wajib pasti ada. Kamu mau jualan apa aja dibalut dengan MI ya, kayak donasi-donasi gini kan rame banget gitu ya. Atau ini story-nya apa gitu. Jadi teman-teman yang baru mau buka usaha silahkan gali tiga ini dulu. Maksudnya jangan sekedar buka jualan, buka terus udah bisa cover sebulan, udah selesai gitu, jangan. Ya maksudnya boleh-boleh aja. Tapi itu kan zaman dulu Hmm. ya, konvensional banget. Kalau zaman sekarang kayaknya mesti kita adaptif dengan hal-hal yang lebih masa kini ya ketiga hal tadi mesti ada. Nah kalau udah punya tiga hal itu ada produk rasanya udah valid nih, enak. Kita udah punya sampel tetangga kita, nenek kita, saudara kita bilang enak, 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 enak. Oke, terus kita punya keunikan apa dari segi harga kek, pelayanannya nyentrik kek, atau namanya unik kek apa, kemudian storytellingnya bagus ya misalnya. Kan Samarinda Foodies jago nih bikin caption nih. Ya itu storytelling tuh, yang akhirnya mempunyai atraksi lebih Hmm. bagus dibanding tanpa caption Hmm. begitu gitu. Jadi tiga hal ini kalau sudah ada dan termasuk modal ya, modal pasti ada. Cuma kan modal nggak selalu cuan ya, Ya. nggak selalu duit ya. Hmm. Modal lokasi bagus, modal apa itu udah modal. Jadi udah buka, jangan nunggu nanti. Kalau udah itu punya, udah ada persiapannya, buka langsung. Kalau nunggu nanti nunggu kapan? Kalau bicara habis Lebaran ya bolehlah. Ada tenggat waktunya. Kalau habis Corona, siapa yang tahu Corona ini selesai? Eh, ya kurang lebih teman-teman yang mau buka usaha atau baru mau rintis usaha jangan nunggu nanti, langsung Hmm. action sekarang juga. Ya. Terus itu juga kalau soal corona sih, mungkin teman-teman saranku saat ini, mungkin kalau misalnya sharing session kita malam ini kan terbatas ya, kita Ya, berarti ada 20 menit lah kalau kita bareng. Tapi untuk mencari informasi-informasi seputar usaha usaha
kuliner, misalnya usaha kuliner di masa pandemi itu sebenarnya banyak di internet gitu. Jadi itu kita bisa cari jurnal. Betul, banyak. Kayak misalnya aku akhir-akhir ini lagi suka-sukanya nih baca-baca jurnal-jurnal penelitiannya FMI. Jadi FMI itu federasi kuliner gitu seluruh dunia dia kayak WHO tapi makanan. Nah jadi dia tuh Hmm. beberapa Hmm. jurnal ilmiah tentang apa yang sebaiknya dilakukan di masa seperti ini gitu, pengusaha-pengusaha kuliner. Jadi kemarin itu aku ada baca misalnya Ya. itu yang adalah pokoknya banyak deh yang menyediakan jurnal. Jadi kalau buat teman-teman disarankan mungkin bisa kali baca-baca jurnal-jurnal penelitian. Ya jangan baca lah ya, karena saat-saat seperti ini kita memang perlu banyak ilmu sih, perlu banyak masuk. Betul, betul. Karena kita nggak bisa ngandelin isi kepala doang, karena kan kadang-kadang kepala kita nih terbatas baca-baca jurnal. Terus kalau aku pribadi sih bener juga kan katanya Bang Dian tadi, itu harus adaptif karena kembali lagi corona ini kita nggak tahu kapan selesainya. Ada yang bilang selesainya bulan Juni, ada yang bilang selesainya bulan September, ada yang bilang selesainya 18 bulan gitu kan. Bahkan tuh WHO sendiri itu 18 bulan Ya, gitu kan. gak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Jadi ini saat-saat yang penuh dengan ketidakpastian gitu loh, nggak ada yang pasti di zaman sekarang. Betul. Gitu sih, jangan berharap ntar aja lah tunggu corona. Kadang tuh ini yang lucu nih kalau di Samarinda Foodies ya, misalnya aku lagi posting makanan nih, anggap aja kopi Miria lah baru kan, Miria lah nih baru tuh, langsung tuh ada yang komen tuh, nanti habis corona kita kesini yuk. kayak tahu aja corona kapan selesainya. Iya, makanya itu. Jadi corona ini bukan kayak bulan puasa yang ada endingnya. Iya. Bukan juga kayak apa, pokoknya endingnya ketahuan gitu. Kalau bulan puasa kan, habis lebaran ke sini yuk, tahu lebaran tanggal sekian gitu kan. Habis lebaran ya udah jelas tanggalnya sekian. Kalau corona, habis corona, emang kapan habis corona? Corona itu panjang banget karena belum tentu di tempat ini sudah sembuh, tempat lain belum tentu ada, belum tentu sembuh gitu. Jadi ini tuh kayak wabah yang akhirnya ujung-ujungnya kita tuh akan berdamai dengan kondisi ini. Tinggal kitanya, behavior-nya aja yang kita adaptasi. Mungkin yang dulunya kita jarang cuci tangan, akhirnya kita cuci tangan gitu. Yang dulu kita bersihin sembarangan, sekarang udah bersihin begini aja nih, nah, kan? Jadi akhirnya manusianya yang beradaptasi gitu. Jadi dengan begitu ya lama-lama orang pelan-pelan dengan sendirinya aware. Jadi aktivitas jadi tetap normal dan sebagainya. Kalau nunggu ini selesai lama, bisa setahun, nggak tahu ya, who knows, nggak ada yang tahu gitu. Jadi kalau dalam usaha, ya makanya tadi, kalau kita ngerasa satu sektor itu betul-betul mati, kayak event, ini udah nggak akan ada event lagi. Kira-kira menurut Aldi, di Samarinda nih, contoh ya, akan ada event lagi bulan kapan sekarang? Misalnya, kalau sendiri ya, kira-kira ada event aja di Gor Segiri itu perdana nanti itu bulan apa? Kalau aku nggak usah deh Gor Segiri di mana? kalau aku sendiri itu punya IO kecil-kecilan tuh kan, IO kecil-kecilan itu. Kalau aku sendiri mungkin 2020 atau tapi di ujung di belakang, nggak tahu apa. Nah lama kan? Karena juga gini, corona kan pertama tuh belum obatnya. Itu faktanya saat pun yang kita 2 bulan ini itu Indonesia tuh belum nyampe puncak, itu masih baru mulai. Jadi jangan cuman gimana masih corona di Indonesia ini tuh masih lama banget, kita mengingat orang Indonesia tuh banyak, negaranya kepulauan, itu orangnya keras kepala. Gak bisa bohong kan ya. Kita ini kan orangnya batu-batu ya, kita ini orangnya dikasih tahu itu susah gitu kan. Jadi pemerintah mungkin saat ini bikin wacana September corona datang gitu ya kan. Tapi pemerintah itu cuma bisa membuat wacana aja, membuat jadwal dan juga prediksi. Tapi kembali semua ini bakal terrealisasi, prediksi itu asalkan kita sebagai warganya itu patuh gitu loh. Kalau misalnya kita tetap begini-begini aja percuma. Jadi kalau aku sendiri sih ngelihatnya kayak corona ini tuh di Indonesia deh itu mungkin masih agak lama, karena kalaupun memang
ada vaksinnya, mendistribusikan vaksin itu sendiri dari Samarinda ujung-ujung itu kan lama tuh. Samarinda Indonesia kan dari Jakarta ke Papua distribusikannya. Jadi itu nggak akan secepat itu sih. Kayak, jadi kalau aku pribadi, ya new normal saat ini mungkin ya nggak akan ada event-event. Mungkin kita harus terbiasa nonton film uh, secara online menggunakan Netflix gitu kan. Dan juga kita Ya, harus aware juga sih karena sekarang ya industri-industri kayak event dan kawan-kawan itu mulai menemukan jenis baru juga, mereka juga adaptif kan dengan keadaan, kayak misalnya ada yang bikin konser terus sekarang online, bikin online konser, terus ada yang bikin ya, apa ya, kemarin ya banyak kayak kita kan sekarang kan bikin semacam sharing ya. session tapi online, karena kalau mungkin kita mau ngadain sebuah sharing session di cafe ya sudah nggak mungkin kan gitu loh. Kalau dulu kan kita mungkin kalau mau ngadain kayak hal sekarang ya kita tinggal sewa cafe, kita sama, kita bikin bareng. Ya sekarang kondisinya begini ya, new normal, kita begini aja. Kita harus membiasakan kondisi-kondisi normal ini sih, yang normal baru ini. Nah ya. Ya, betul. Mm-hmm. Ya kayak misalnya gini kan, apa event, akhirnya dia mencari celah kira-kira apa nih untuk beradaptasi. Yang offline udah nggak bisa, online. Jadi dia tidak malah pasrah menunggu ini selesai, tapi bagaimana kita berpikir keras mencari hal-hal kreatif lainnya. Begitu juga industri F&B dengan perubahan behavior itu yang mungkin dulunya orang jarang di dapur, sekarang karena lebih banyak waktu di dapur, akhirnya frozen food laku keras gitu ya. Terus juga yang mungkin orang dulu makannya dine in offline, sekarang kenceng di online. Jadi akhirnya kita harus beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Begitu juga kita Kopiria yang dulu online bener-bener nggak dipikirin, maksudnya nggak diseriusin gitu. Akhirnya kita mulai sekarang mulai memperserius untuk sektor online kita gitu, bikin paket-paket delivery yang murah, yang terjangkau dan menarik juga gitu. Sampai kita bekerja sama sama kurir-kurir lokal juga ya, karena kan mungkin orang ngerasa udah beban berat ini, ongkirnya agak tinggi gitu kan, menggunakan aplikator yang hijau-hijau, mungkin kita kasih kondisi yang gratis ongkir yang diantar sama tim kita sendiri, itu kan lumayan menjadi alternatif baru buat akhirnya kita seriusin dari sisi kurirnya. Seperti itu ya muncullah hal-hal yang kayaknya kita bisa kok memaksimalin di tengah kesempitan atau kesusahan COVID-19 begini gitu. Ya. Nah, terus itu kemarin aku juga ada ngadain macam Q&A, apa ya, Q&A itu apa sih, tanya jawab Nah, jawab. di Samarinda Foodies, di Instagram Samarinda Foodies. Kalau aku ada bikin tanya jawab, di situ ada beberapa yang nanya, tapi aku Ya, karena pertanyaannya ini kebanyakan similar ya, pertanyaannya mirip-mirip aja. Jadi aku bikin beberapa pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan itu tuh lebih banyak ini cara itu adalah membahas tentang bagaimana caranya usaha zaman sekarang bisa tetap jalan, tetap profit, tapi tanpa melakukan PHK terhadap karyawan, pemutusan hubungan kerja. Kalau Kopiria oke. sendiri terjadi? Nah, jadi dengan masa pandemi ini, yang terpenting teman-teman bagi teman-teman yang sudah punya usaha yang sedang berjalan sekarang, yang paling penting yang kita harus jaga benar-benar adalah cash flow. Karena cash flow atau uang cash nih ya, uang cash di tangan ya, maksudnya di rekening ya. Maksudnya itu sebagai dana yang akan kita manfaatkan selama masa mode survival ini gitu. Jadi betul-betul dipertahankan cash flow-nya. Jangan sampai anggaran kita atau uang kita itu ke expand ke hal-hal yang kurang prioritas atau kurang penting di masa pandemi sekarang gitu. Nah, kalau bicara tentang karyawan, ya kalau di Kopiria sendiri dari awal apa penurunan ini kita sudah mulai berpikir bagaimana menjaga cash flow itu tadi. Jadi kita simulasikan, kita punya skenario bahwa pandemik ini akan mungkin
terlewati ya masa kritisnya itu di 3 bulan pertama gitu. Jadi pastikan setiap fenomena baru itu ada volume-nya, ada ngedropnya. Nah mungkin di 3 bulan pertama itu yang benar-benar ininya apa penurunannya, nanti ketemu satu titik yang dia mungkin akan flat atau mungkin dia akan naik. Gitu. Jadi kita benar-benar skenariokan bahwa cash flow kita ini cukup nggak buat 3 bulan ke depan untuk bayar gaji dan bayar sewa tempat, bayar supplier dan sebagainya gitu. Yang akhirnya kita hitung. Nah, kemudian mungkin cukup, tapi ternyata tidak cukup untuk 3 bulan, mungkin hanya 1 atau 2 bulan ke depan gitu. Jadi apabila itu nanti ditunjang juga sama sales yang bagus, karena kan udah pasti turun nih, beban kita juga otomatis harus diturunin, karena ibaratnya pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran, berarti pengeluaran yang kita pangkas gitu ya. Jadi kalau terkait karyawan, hari ini belum ada PHK, tapi kita siasati dengan efisiensi. Jadi jam kerja yang kita kurangin. Karena kan mungkin satu shift mungkin diisi oleh 3 orang waktu normal. Karena pengunjungnya juga berkurang, ya kita kurangin juga jam kerja karyawannya. Mungkin di satu shift hanya 1 sampai 2 orang. Itu jam kerjanya yang kita atur ulang, kita range. Itu yang mungkin seminggu masuknya dulu off-nya sekali gitu ya. Nah sekarang dengan adanya efisiensi mungkin 1 orang masuknya off-nya mungkin 3 kali gitu. Karena kalau di Kopiria itu dia konsepnya kita part timer, maksudnya apa ya bahasanya itu dia digaji ketika dia masuk paruh waktu atau daily worker lah bahasa ininya. Jadi dia digajinya per hari. Kalau dia nggak masuk, dia nggak dapat gaji. Jadi upahnya itu harian, tapi dibayarkannya bulanan. Nah, jadi dengan sistem begitu kita dengan penyesuaian jam kerja otomatis pengeluaran kita untuk gaji juga menyesuaikan gitu. Jadi kita lakukan efisiensi untuk para karyawan karena ini sudah menjadi apa ya? Bukan rahasia umum lagi ya. COVID ini aku pikir dari atas sampai dengan bawah itu terdampak. Jadi kalau kita masih punya kebijakan seperti itu, aku harap karyawan juga akan mengerti. Karena dia sendiri mengetahui atau melihat sendiri, nggak ada lagi loh, nggak ramai seperti kemarin gitu. Jadi sebisa mungkin kita pertahankan dengan penyesuaian efisiensi seperti itu tadi, gitu. Nah, ya paling ekstrim karena kita kan sekarang sudah punya head office ya. Jadi kalau bicara Kopiria, kenapa ada nama Triditya Jaya itu? Triditya itu kan F&B holding company-nya. Jadi kita sudah punya tim manajemen head office yang di dalamnya ada beberapa divisi, ada divisi marketing, ada divisi keuangan, ada divisi kreatif dan sebagainya. Jadi yang paling berasa mungkin itu juga di head office ya. Karena pendapatannya head office untuk bisa mengakomodir itu semua dari revenue stream-nya outlet gitu. Ketika keran revenue stream outletnya mandek, bisa jadi head office-nya yang shutdown gitu. Karena kan kita bergantung sama mesin revenue stream-nya outlet gitu. Kalau di Kopiria kan kita ada beberapa cabang yang setiap cabang masing-masing ngasih revenue stream ke Diditia gitu ceritanya. Jadi setiap bulan ada profit, kita akumulasikan, kemudian kita jadikan beban head office tadi untuk meng-hire tim manajemen tadi. Nah, paling ekstrim ya kita potong gaji itu untuk tim head office-nya apabila sales-nya tidak lebih besar pengeluaran daripada pemasukan gitu. Jadi kita kayak main ini nih, kayak main timbangan nih. Kalau pendapatannya seimbang dengan pengeluaran, pertahankan. Kalau sudah minus, nah itu berarti itu usaha udah nggak balance gitu. Jadi kita harus ada tindakan-tindakan lain gitu. Ya sampai paling ekstrim ya men-shutdown HO-nya. Jadi outletnya tetap jalan, tapi HO-nya dirumahkan dulu gitu. Sampai
salesnya benar-benar bisa berimbang gitu. Jadi buat teman-teman ya kalau misalnya dengan kondisi begini salesnya belum bisa cover beban operasional, ya coba dicek OPEX-nya, operational expenditure-nya. Kira-kira apa yang bisa dipangkas? Ya salah satu OPEX itu kan salary juga. Kira-kira bisa nggak karyawannya digaji dipotong 30% atau 50%? Kalau memang benar-benar nggak mau PHK gitu kan. Tapi PHK bukan sebuah cara yang anu juga ya, maksudnya bukan sebuah cara yang berdosa juga sebenarnya. Karena lagi-lagi kalau dari pengusaha, mindsetnya adalah lu harus save dulu company lu, baru lu save Hmm. karyawan lu gitu. Kalau karyawan company-nya udah nggak save, mau nyelamatin karyawan gimana? Ini kayak kayak kita pakein di pesawat tuh, apa? Ini kalau misalnya tekanan udaranya di pesawat pakai masker angin itu apa masker udara kan yang diselamatin diri sendiri dulu nih Hmm. baru nyelamatin orang lain. Nah jadi mindsetnya harus kita selamatin company-nya dulu. Kalau company-nya udah bleeding berdarah ya mau nak mau PHK. Tapi sebelum ke arah sana kan ada fase-fase nih, potong gaji dulu, penyesuaian jam kerja dan lain-lain. Jadi coba dicek lagi OPEX-nya. Kalau bukan di salary, mungkin di sewa tempat. Bisa nggak ditangguhkan 1-2 bulan ke depan, jadi sewa tempatnya kita alihkan ke biaya salary. Atau biaya belanjanya kira-kira dipangkat. Jadi dilihat OPEX-nya. Kalau fixed cost kan mungkin agak susah tuh kalau dirubah ya. Hmm. Jadi lebih kepada operational expenditure-nya yang dilihat. Hmm. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ya. pertanyaannya abang-abang tadi. Terus itu juga ada yang nanya. Terakhir sih, karena tadi kan ada juga yang nanya tentang savings, tapi kan tadi sudah dijawab. Jadi langsung ke pertanyaan terakhir aja. Jadi pertanyaan terakhir ini lumayan banyak nih yang nanya. Jadi selama masa pandemi, ini perkiraan market ke depannya. Market after pandemi atau pas pandemi ini? Masa pandemi ini ya? Setelah Uh, itu sana setelah pandemi, perkiraan habis corona selesai ini gimana gitu? Setelah ya. oh, selesai. Nah, itu aku juga belum bisa prediksi selesai corona ini akan bagaimana dan kapan. Tapi yang pasti dengan fenomena yang sudah terjadi kurang lebih 2 bulan ini, kan kita bisa lihat sendiri nih, bisa analisa sendiri nih. Yang lagi rame sekarang apa? Produk online. Kemudian produk frozen food, ya kan? Produk pre-order. Orang sudah kenapa? Produk pre-order lagi rame juga nih, lumayan. Ya, pre-order ya. Pokoknya kayaknya yang lagi bisa rising ya di masa-masa begini itu produk-produk yang tanpa tatap muka. Jadi yang semuanya daring gitu, online. Nah, ini bisa jadi sampling atau bisa jadi kemungkinan di masa yang akan datang nanti orang-orang udah lebih aware dengan yang namanya digital online gitu. Jadi ya kalau bicara target market setelah COVID nih orang akan lebih aware, jadi akan lebih belanja, akan lebih mudah mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tersedia secara online. Tapi bukan berarti yang offline mati, tidak. Bukan berarti yang dine-in sudah nggak ada lagi, tidak. Cuman kan ada sedikit pergeseran, yaitu new normal tadi. Lihat orang pakai masker udah normal sekarang ya. Terus ngelihat mungkin orang berjarak-jarak gitu ya, kayak di mall tuh kan ada yang mejanya dijarak-jarakin tuh. Itu kayak udah normal gitu ya. Ya jadi akan bergeser ke sana. Sama satu yang pasti orang akan lebih aware dengan yang namanya kesehatan. Akan lebih concern dengan hal-hal yang healthy life gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa udah mulai nih kayak mungkin jamu tadi ya, produk-produk yang kesehatan ya. Mungkin jangan nimbun masker ya, jangan nimbun hand sanitizer, tapi produk-produk yang mungkin healthy life gitu ya, makanan-makanan healthy mungkin ya. Bisa jadi di masa yang akan datang itu potensinya tinggi gitu. Tapi tidak memberi ini juga jaminan juga, tapi
kalau dilihat dari ciri-cirinya atau dilihat dari kecenderungannya hari ini, produk online itu yang rising star sekarang gitu. Makanya kita teman-teman UKM yang masih offline buruan deh maksimalkan online-nya. Maksudnya yang belum ada Gojek, belum ada yang GrabFood, belum punya website, belum punya aplikasi, coba dirintis gitu. Coba udah dicoba dilaksanakan ke arah sana. Karena itu ke depan pasti trennya akan ke sana sih. Sepertinya itu sharing session kita di malam kali ini, karena sudah cukup lama juga ya. Kita sudah berapa jam? Oke, nggak perasaan ya. Sudah sejam. Sudah hampir 1 Iya, jam. sudah hampir 1 jam kita sudah. Ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Nanti ini video live-nya akan aku masukin IG. Kalau pengen nonton ulang bisa di IG, atau kalau misalnya teman-teman mau ngasih tahu temennya yang nggak nonton bisa nonton di sana. Oke. Jadi aku Aldi Fadlila pamit Cukup. dan rekan saya karena sumber saya Mas Dian TB juga pamit. Sampai jumpa di seri session berikutnya. Rencana minggu depan kita bakalan bareng sama pengusaha juga, tapi nanti aku umumin di Instagram sama Dada Foodies. Oke, kalau gitu bye-bye. Bye, thank you teman-teman Foodies, sukses terus.